Saya harus turun dulu, baru montar, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongulun Basuki Langgeng. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Syahdi Ilhadi, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, juga Pak Sujarno, dia adalah Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BPME Provinsi Jawa Timur. Kami merasa tertantang loh, kebetulan sekali Bapak kemarin kami mendapatkan penguatan literasi di Surabaya bersama dengan salah satu lagi Yuli. Nah, kami mengawali itu karena sudah mendapatkan bekal untuk memanfaatkan buku-buku yang menarik optimalkan dalam eksekusi pelaksanaannya, sehingga harapan besar ke depan anak-anak bisa menikmati membaca buku cerita. Kami masih ingin memberikan surplus tentang literasi, yaitu berupa buku. Di samping rumput tadi, monggo kami tidak menutup, maka kita welcome, kita buka tangan seandainya ada buku-buku yang mungkin menunjang untuk dibaca oleh anak-anak, juga kami tidak menolak. Penghargaan kami atas komitmen dan kerjasama Bapak dan Ibu semua yang ada di sini hari ini, dan semua ada dalam kemitraan ini melalui program inovasi. Kami berharap manfaat dari kemitraan ini serta kerja keras Bapak dan Ibu sekalian akan senantiasa berdampak positif bagi masyarakat, Bapak Ibu, untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongulun Basuki Langgeng. Dalam Merdeka Belajar ini kita mencoba untuk mengendalikan pendidikan itu pada esensinya, bukan pada kosmetik, tapi pada esensi, yaitu kepada murid, dan bagaimana kita semua bisa merasa berdaya untuk menghasilkan yang pelayanan terbaik untuk murid kita apapun kondisi yang kita ada. Kalau pengawas yang ada di daerahnya, kepala sekolah yang ada di daerahnya, pendidik yang ada di daerahnya, itu kan lebih mengerti bagaimana membumikan, mengkontekstualisasikan sesuai dengan kekasan di daerahnya, sekolah dan masyarakatnya. Ide-ide yang tadinya tuh kayaknya terlalu langit gitu ya, karena jauh lebih tahu, lebih efektif. Ya sudah, nanti pendidikan dulu enggak, kita bareng-bareng. Jadi kita ada assessment, itu dua kita ikut assessment sebagai tenaga praktek. Nggak asal satu itu, nggak asal itu yang gelarnya banyak, belum itu. Karena dibutuhkan mindset, bukan gelar, mindset. Kalau dia punya gelarnya, mindsetnya masih terkunci di cara yang lama, nggak bisa. Dalam Merdeka Belajar, kita mencoba melakukan penyelesaian masalah, yaitu masalah itu adalah krisis pembelajaran. Jadi kalau dalam segi akses, mungkin kita kalau lihat 20 tahun itu semakin baik. Angka ketuntasan anak untuk sekolah dasar itu secara nasional itu semakin baik. Intervensi solusi yang berbasis pada konteks lokal yang berpihak kepada murid, nah itulah esensi profesional guru bisa untuk mengambil sebuah langkah-langkah solusi dalam kondisi yang mana unsur yang terpenting itu murid-murid kita itu membutuhkan sebuah solusi kita. Sebenarnya sebuah ide yang sudah tidak asing. Kita pun sebagai profesional, kepala sekolah, untuk mengambil hal yang terbaik dari murid-murid kita. Nah, ini yang kita buka ruangnya dalam Merdeka Belajar. Dan pendekatan yang berbeda dengan sebelumnya dari masa MTS dengan yang sekarang itu adalah kita memberdayakan ekosistem. Kita filosofi gotong royong itulah yang sebenarnya kita lupa selama ini. Ini yang merupakan semangat yang juga kita bawa dalam Merdeka Belajar. Artinya apa? Karena anak-anak kita membutuhkan kita untuk terus belajar. Menurut saya itu esensi
dari guru masa depan adalah guru yang terus belajar. Kalau gurunya berhenti belajar, nanti kasihan murid-murid kita, anak kita. Dan cara berpikirnya ini juga bahwa dalam daerah belajar kita itu memajukan daerah. Pembangunan di daerah di Probolinggo, satu kali pasti daerahnya maju, benar nggak? Dengan semua program, dan kita ingin daerah itu memiliki SDM putra daerah yang bisa mendukung semua program kemajuan di pemerintah daerah. Nggak bisa, kalau kita impor semua dari SDM dari luar, nggak akan bisa jalan maksimal. Putra daerah kita dorong, tapi putra daerah harus punya kompetensi yang bisa menerjemahkan visi-misi dari bupati. Bupati kan pasti kan soal digital, ekonomi, digital ekonomi, waduh apa ini? Itu butuh SDM yang bagus. Dan situlah peran kita di pendidikan. Jadi mungkin kalau kita lihat sederhananya, kita memikirkan literasi, numerasi, kurikulum, tapi sebenarnya yang kita persiapkan itu adalah peradaban Indonesia masa depan, peradaban Probolinggo masa depan. Orang di politik itu menekankan bukan pada fasilitas kesempurnaan, tapi pada kemauan. Mau nggak untuk maju? Pasti ada. Di mana kayak bilang, ingar sosum, jadilah teladan. Itu kata kita. Kedua, timagio, jadilah orang yang menguatkan kemauan, membangkitkan semangat. Dan yang ketiga, jadilah orang yang meresapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang maju. Dan itu disampaikan waktu zaman penjajahan Belanda, bukan waktu Indonesia merdeka. Jadi apapun kondisi keterbatasan kita, kata dia, tinggal dia mau dikacau. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas sambutannya. Orang sabar banyak pahala, jika malu mukanya merah. Sudah panjang lebar rasanya saya berbicara, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal yang paling berkesan? Saya semakin meyakini apa yang disampaikan oleh Kak Hadi bahwa setiap manusia itu unik, setiap orang punya kelebihannya. Ternyata teman-teman CGD, orang-orang yang mau repot, orang yang mau repot, ngapain ikut? Yang lain nyantai-nyantai tidurin kok repot. Harus mendelengi NMS, harus kerjakan tugas, harus belajar ini. Saya ketemu orang-orang yang mau repot, orang-orang yang punya kemauan besar untuk berubah, untuk berkembang. Merubah mindsetnya masyarakat itu jadi tantangan yang luar biasa. Yuk, seperti apa sih? Terus dalam waktu kegiatan parenting itu kami manfaatkan. Jadi ilmu-ilmu itu ternyata tidak hanya terbatas ada di lingkup sekolah, tapi lebih luas lagi banyak kita temukan setelah kita berkolaborasi utamanya di PGP.